C. Aliran spiritualisme Jawa. Karena ada begitu banyak aliran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berkembang di Indonesia, maka di sini kami hanya akan menuliskan beberapa contohnya saja. Kami hanya akan mengambil contoh dari beberapa aliran kepercayaan kebatinan Jawa dikarenakan aliran-aliran ini sangat banyak berkembang di masyarakat hingga sekarang. Terlebih lagi, Jawa adalah salah satu pulau terpadat di dunia yang ditinggali oleh 136 juta penduduk atau sekitar 60% dari seluruh populasi penduduk Indonesia. Selain itu, Jawa juga memiliki akar sejarah yang cukup panjang yang terbukti dengan ditemukannya fosil Homo erectus yang sudah berusia 1,7 juta tahun serta berbagai peninggalan prasejarah masa megalitikum. Kebatinan Jawa atau kejawen adalah sebuah kepercayaan yang dianut oleh orang Jawa ataupun suku bangsa lainnya yang menetap di Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Kejawen hakikatnya adalah suatu filsafat hidup, di mana keberadaannya ada sejak orang Jawa itu ada. Ajaran kejawen bersifat universal dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai agama yang muncul dan masuk ke Pulau Jawa. Kejawen menjelaskan dan mengatur hubungan pribadi manusia dengan Tuhan, sesama dari alam semesta, serta tidak menegaskan ajarannya sebagai sebuah agama sehingga seringkali secara formal penganut kejawen juga menganut agama lain seperti Islam maupun Kristen. Inti ajaran kejawen yaitu mengarahkan kesadaran manusia kepada asal dan tujuan hidup sejati atau sangkan paraning dumadi dan mengembangkan karakter yang mulia atau budi luhur serta mencapai keselarasan dan kesatuan kesadaran dengan Tuhan atau manunggaling kaula Gusti sehingga manusia tersebut mampu hingga mencapai pencerahan atau papadang dan kesempurnaan jiwa atau kasampurnan sehingga akhirnya dia akan bisa mamayu hayuning pribadi atau menjadi rahmat bagi diri sendiri, mamayu hayuning keluarga atau menjadi rahmat bagi keluarga, mamayu hayuning sesama atau menjadi rahmat bagi sesama manusia, dan akhirnya mamayu hayuning buana, yaitu menjadi rahmat bagi alam semesta. Secara garis besar, aliran kebatinan Jawa terbagi dalam dua aliran besar, yaitu aliran kautaman atau ajaran keutamaan yang mengutamakan budi luhur untuk mencapai kesadaran tunggal dengan Tuhan atau hidup sejati, sehingga mampu menjadi rahmat bagi semesta alam, serta yang kedua adalah aliran kawibawan atau ajaran kewibawaan yang lebih mengutamakan pada pengolahan daya-daya kejiwaan untuk memperoleh kesaktian, kekayaan, maupun berbagai keuntungan duniawi lainnya. Aliran kewibawaan ini sering dikaitkan dengan tenaga dalam, aktivitas perdukunan, serta dengan penguasa gaib pantai selatan atau Kanjeng Nyai Ratu Kidul. Aliran keutamaan disebut sebagai ajaran inti yang mengarah ke atas atau vertikal atau kepada sang ilahi, sedang aliran kewibawaan disebut juga sebagai ajaran sekunder yang mengarah ke samping, yakni horizontal atau kepada sesama makhluk. Kebatinan Jawa seolah mendapatkan citra negatif di mata para pemeluk agama lain dikarenakan aktivitas penganutnya yang lebih menekankan ajaran ke samping sehingga dianggap sebagai pelaku musyrik yang menyembah jin atau kekuatan alam yang lain. Para pelaku aliran keutamaan yang memiliki kemampuan supranatural juga seringkali dianggap ataupun difitnah sebagai dukun meskipun kekuatan tersebut muncul bukan atas kehendak diri sendiri, melainkan sekedar sebagai akibat dari proses pembinaan rohani yang dijalaninya. Berikut ini adalah beberapa contoh dari aliran kebatinan atau spiritualitas Jawa yang berkembang di Indonesia maupun di luar negeri. Paguyuban Ngesti Tunggal atau Pangestu. Paguyuban Ngesti Tunggal atau Pangestu merupakan wadah pendidikan budi pekerti dan pengolahan jiwa yang didirikan di Surakarta pada tanggal 20 Mei
tahun 1949 berdasarkan ajaran yang diwahyukan oleh Sang Guru Sejati sejak tanggal 14 Februari 1932 kepada Raden Sunarto Mertowardojo di Surakarta. Sabda-sabda tersebut diterima oleh Raden Sunarto selama 7 bulan berturut-turut dan kemudian dikumpulkan dalam sebuah buku yang kemudian diberi nama Sasangka Jati, yang artinya petunjuk sejati, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul True Light. Antara tahun 1933 sampai 1949, tidak ada lagi sabda yang turun, tetapi pada tahun 1949 hingga 1961, Raden Sunarto menerima kembali beberapa sabda yang kemudian dihimpun dalam kitab Sabda Khusus. Ajaran Sang Guru Sejati dalam kitab Sasangka Jati berisi hal-hal sebagai berikut. 1. Ilmu kesejatian atau ketuhanan, atau tauhid. 2. Filsafat hidup, menunjukkan suatu sikap jiwa yang berdasarkan pada pandangan hidup tertentu untuk menghadapi pengaruh gelombang kehidupan. 3. Ilmu kesukmaan, atau menguraikan susunan, struktur, kerja dan fungsi jiwa beserta masing-masing bagiannya serta hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. 4. Ilmu kesehatan, terutama kesehatan jiwa yang banyak berpengaruh terhadap kesehatan jasmani. 5. Ilmu metafisika, menerangkan adanya alam-alam dan bentuk-bentuk halus di samping wujud materi kasar yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera. 6. Ilmu seni hidup, memberikan petunjuk kehidupan agar manusia dapat mencapai dan menikmati hidup yang sebaik-baiknya, yaitu kebahagiaan jasmani dan rohani. Adapun sabda yang pertama kali diterima oleh Raden Sunarto adalah berbunyi sebagai berikut. Ketahuilah, yang dinamakan ilmu sejati ialah petunjuk yang nyata, yaitu petunjuk yang menunjukkan jalan benar, yaitu jalan yang sampai pada asal dan tujuan hidup. Aku sukma sejati, yang menghidupi alam semesta, bertahta di semua sifat hidup. Aku utusan Tuhan yang abadi, yang menjadi pemimpin, penuntun, guru yang sejati ialah guru dunia. Aku datang untuk melimpahkan si anugerah Tuhan kepadamu berupa pepadang dan tuntunan. Terimalah dengan mengadah ke atas. Terimalah dengan menengadah ke atas. Menengadah yang berarti tunduk, sujud di hadapanku. Ketahuilah siswaku bahwa semua sifat hidup ini berasal dari Suksma Kawekas, Tuhan semesta alam. Letak sembahan yang sejati ialah sumber hidup, yang segala sesuatu akan kembali kepadanya. Sejatinya hidup ini satu, yang abadi keadaannya dan meliputi alam seisinya. Selain itu, terdapat pula ajaran tentang struktur jiwa manusia serta terjadinya alam semesta. Adapun pengetahuan tentang anatomi jiwa manusia versi aliran Pangestu ini secara ilmiah juga telah menjadi topik disertasi gelar doktor dalam ilmu kedokteran pada Rijks Universities di Leiden, Belanda pada tahun 1956 dengan judul Indonesisch Mensbeeld als Basis einer Psychotherapie. Disertasi tersebut ditulis oleh Profesor Dr. Sumantri Harjo Prakoso. Pangestu juga mengajarkan konsep Tripurusa, yaitu keadaan Tuhan yang Maha Esa yang bersifat tiga atau memiliki tiga fungsi, yaitu 1. Suksma Kawekas, yaitu Tuhan sejati. Sukma berarti roh, sedang Kawekas berarti yang pertama kali, sehingga Sukma Kawekas artinya roh yang pertama kali ada. 2. Suksma sejati, atau pemimpin sejati, atau penuntun sejati, atau guru sejati, utusan Tuhan yang abadi. 3. Roh suci, manusia sejati, yaitu jiwa manusia yang sejati dan murni. Kitab Sasangka Jati berisi sebagai ajaran Sang Guru Sejati tentang Hasta Sila, atau 8 pedoman hidup, Paliwara, atau peringatan Tuhan,
Gumlaring dumadi atau terciptanya alam semesta, tunggal sabda atau inti ajaran semua agama, dalan rahayu atau jalan keselamatan, sangkan paran atau asal dan tujuan segala sesuatu, dan penembah atau cara menyembah kepada Tuhan, yang jika diringkas berisi 6 hal pokok sebagai berikut. 1. Mengingatkan semua umat yang lupa akan kewajiban suci, yaitu untuk bisa kembali kepadanya. 2. Menunjukkan jalan benar, ialah jalan utama yang berakhir pada kesejahteraan, ketentraman, dan kemuliaan yang abadi. 3. Menunjukkan jalan simpangan yang berakhir pada kegelapan. 4. Menunjukkan larangan Tuhan yang harus dihindari demi kebaikan manusia itu sendiri. 5. Menunjukkan adanya hukum abadi yang menjadi dasar dari semua agama di dunia. 6. Menerangkan tentang dunia besar dan dunia kecil, ialah semesta alam dan seisinya. Kitab Sasangka Jati juga menjelaskan tentang berbagai hal seperti reinkarnasi, hakikat surga neraka, hakikat kematian, rahasia takdir dan perjalanan nasib manusia, makna tersembunyi dari kisah Adam dan Hawa, susunan jiwa manusia, terciptanya alam semesta, dan sebagainya. Kitab ini juga menjelaskan tentang hierarki alam dewata yang terdiri dari 7 lapisan, yaitu 1. Alam luhur, yaitu alam bagi para dewa tingkat tertinggi yang dianggap menjadi Tuhan yang telah terbentang. 2. Alam duta, alam bagi para dewa yang mengemban perintah dan sabda dari dewata luhur, baik yang bersifat menghidupi maupun merusak atau melebur. 3. Alam wisesa, yakni alam bagi para dewa yang mengemban sabda untuk melebur para makhluk yang berada di bawah kekuasaannya. 4. Alam hayu, yakni alam bagi para dewa yang bertugas mengemban sabda yang bersifat menghidupi dan memelihara. Para dewa di alam ini pekerjaannya hanya menuntun ke arah kebaikan dan kesejahteraan. 5. Alam kuasa, yakni alam bagi para dewa yang mengemban tugas dari dewa wisesa untuk melaksanakan sabda melebur. 6. Alam dana, alam bagi para dewa yang melaksanakan tugas dari dewa hayu dan kuasa. Jumlahnya ada banyak sekali dan mempunyai 2 watak yang berlawanan, sebagian menuju kebaikan dan sebagian lagi menuju kerusakan. 7. Alam pada, alam bagi para makhluk halus, jin, setan, siluman, dan arwah penasaran yang merupakan rakyat jelata dan tingkatan yang terendah serta paling kasar dari para makhluk non-fisik. Jumlahnya sangat banyak dan tak terbatas.